Oxi, cê é louco, meu Deus. Halo semuanya. Di sini kita ada kelompok 4 bakal ngejelasin industri kreatif digital. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu sama yang pertama itu ada. Halo, aku Bayu Afikan, NRP aku 13 2024 102. Dan yang kedua ada. Halo, nama aku Nurzana Hadu Febrianti dengan RP 13 2024 114. Dan yang ketiga ada. Halo, aku Marsa Regina, NRP 13 2024 113. Dan yang terakhir aku sendiri Kevin Gunawan, NIM 13 2024 088. Yuk, langsung saksiin aja video kita. Selanjutnya kita bakal ngebahas 5W1H. Apa sih industri digital kreatif itu? Industri digital kreatif adalah sektor industri yang menggabungkan kreativitas, teknologi digital, dan inovasi untuk menghasilkan produk, layanan, atau konten yang bernilai ekonomi. Siapa aja sih pelaku yang terlibat dalam industri digital kreatif? Satu, individu kreatif atau personal kreatif freelance, orang-orang yang bekerja sendiri atau dalam tim kecil, biasanya mengandalkan skill dan kreativitas pribadi, contohnya fotografer dan videografer. 2. Startup dan perusahaan kreatif. Bisnis berskala kecil hingga menengah yang memproduksi konten atau layanan digital secara profesional, contohnya studio foto, animasi, dan video produksi. 3. Platform digital dan teknologi, contohnya media sosial dan alat produksi untuk editing. Di mana industri kreatif berkembang? Industri ini berkembang di seluruh dunia dan dapat dijalankan dari mana saja berkat internet. Namun, pusat pertumbuhannya sering berada di kota-kota dengan infrastruktur digital kuat dan dukungan ekosistem kreatif. Seperti di Indonesia, contohnya ada di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kapan industri digital kreatif berkembang? Industri ini mulai berkembang pesat sejak awal abad ke-21, terutama seiring dengan akses internet yang lebih luas, kemajuan teknologi digital, adanya komputer, smartphone, dan munculnya transisi dari media analog ke digital atau kamera digital dan Photoshop mulai populer, berkembang pesatnya media sosial, atau munculnya industri aplikasi kreatif, e-commerce, dan AI. Mengapa bisa berkembang pesat? Industri digital kreatif menjadi sumber ekonomi baru terutama bagi generasi muda. Munculnya gelombang kreator mandiri dan industri kecil menengah berbasis kreativitas digital. Industri digital kreatif tumbuh pesat karena kombinasi antara perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan potensi ekonomi yang besar dan juga biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Mendorong pertumbuhan ekonomi digital, fleksibel, dan bisa dilakukan oleh siapa saja dengan skill yang tepat. Bagaimana cara industri digital kreatif berjalan? Menggunakan perangkat lunak kreatif, mendistribusikan produk melalui platform digital, menggunakan teknologi pendukung seperti AI, memanfaatkan tren digital dan sosial media untuk menjangkau audiens global. Macam contoh yaitu fotografi, videografi. Apa itu videografi dan fotografi dalam industri digital kreatif? Fotografi dan videografi adalah pilar penting dalam industri digital kreatif karena fotografi adalah seni dan teknik menangkap gambar menggunakan kamera digital atau analog. Dalam konteks industri digital kreatif, fotografi tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat komunikasi visual yang kuat untuk menyampaikan pesan atau brand. Videografi adalah proses merekam, mengedit, dan menghasilkan video. Di industri digital kreatif, mereka menggabungkan teknologi dan seni visual. Ini kita ngambil contoh Photobox. Membahas fotografi di industri digital kreatif, terdapat contoh penerapannya yang dapat kita temui, yaitu Photobox yang sedang populer. Photobox adalah sebuah bilik atau area kecil untuk mengambil foto secara langsung, dan hasilnya pun bisa kita dapatkan pada saat itu juga, berupa strip foto, tetapi kita juga bisa dapat soft filenya loh. Photobox adalah bagian dari industri digital kreatif karena menggabungkan unsur teknologi, seni visual, dan hiburan untuk menghasilkan konten yang menarik dan berkesan. Bagian dari layanan kreatif digital yang bernilai ekonomi. Dan 3D printing. Apa itu 3D printing?
Sebelum adanya 3D printing, proses produksi sangat tergantung pada lini produksi besar, cetakan mahal, dan waktu lama. Kehadiran 3D printing merevolusi proses tersebut secara digital, mengubah desain menjadi benda fisik dengan cepat, fleksibel, dan ekonomis, yang merupakan inti dari transformasi digital dalam industri manufaktur dan desain produk. 3D printing di industri kreatif digital adalah proses mencetak objek fisik dari desain digital menggunakan teknologi adaptive manufacturing, di mana objek dibangun lapis demi lapis berdasarkan file digital. Di antaranya untuk mengubah file digital menjadi produksi fisik, meningkatkan kecepatan produksi, mendukung transformasi digital dalam manufaktur, desain produk, arsitektur, otomotif, kesehatan, dan lainnya. Kelebihan dan kekurangan 3D printing. Kelebihannya, desain produk bisa langsung diuji fisiknya tanpa perlu cetakan mahal, mudah membuat produk sesuai kebutuhan individu, dapat mencetak bentuk-bentuk rumit yang sulit dibuat, tidak perlu alat cetak atau jalur produksi besar di tahap awal, menyatukan desain digital dengan produksi fisik. Kekurangannya, lambat jika digunakan untuk produksi massal dibanding metode tradisional, hasil bisa tidak konsisten, tergantung printer, operator, dan bahan. Perlu keahlian digital khusus, dibutuhkan keterampilan desain 3D dan penguasaan software. Sekian penjelasan materi tentang industri digital kreatif dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Terima kasih. Dadah. Wait a minute. Who are you? Halo semuanya. Apa lagi namanya? Perkenalkan Kak. Halo, aku Bayu Ofikan, NRP. Oke, NRP ya? Industri digital, apa aja sih itu? Industri kreatif digital. Kelebihan, kekurangan. Dua macam, yaitu apa sih itu dua macam? Selanjutnya kita bakal ngebahas 5 macam besar, kelebihan dan kekurangan. Dan kita di sini ngambil 2 macam contoh, fotografi, dan 3D printing. Langsung aja ke next videonya. Lihat lagi bos. Ngeliatnya ke sini ya. Lupa. Tapi sorry cuman.